Siap, Bu. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ya, kepada Adam, silahkan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatannya supaya kita bisa melaksanakan aktivitas sehari kita dengan baik. Ya, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir ya hari ini? Ada yang tidak hadir? Semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah kalau begitu berarti hadir semua. Iya. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita ice breaking dulu. Kebetulan suasananya pada siang hari ini panas dan mungkin sudah ada yang lapar dan ada yang ngantuk. Jadi alangkah lebih bagusnya supaya kita lebih konsentrasi lagi dalam menerima materi layanan. Ya, kita ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya adalah tekuk pagi 1 kali, tekuk siang 2 kali, tekuk malam setengah ya, jadi tidak sampai. Ya, Bu. Jadi dimengerti. Jadi pada saat ibu memberikan aba-aba malam, kemudian masih ada siswa yang tekuk, itu berarti siswa yang bersangkutan tidak konsentrasi. Ya, jadi kita mulai ya. Ya, Bu. Sekarang pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Masih ada. Berarti masih ada yang belum konsentrasi ya. Iya. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Iya. Ibu guru akan menyampaikan tujuan layanan pada siang hari ini, yaitu topik kita pada siang hari ini adalah tentang pentingnya manajemen waktu. Ya, jadi tujuan dari layanan kelas kali ini tentang pentingnya manajemen waktu adalah bahwa peserta didik mampu menganalisis pentingnya manajemen waktu dan peserta didik mampu menerapkan manajemen waktu itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sebentar ibu guru akan memberikan tugas yang terdiri dari ibu guru akan memberikan 4 kelompok. Ya, jadi terdiri dari kelompok 1 sampai kelompok 4 dan masing-masing kelompok ibu guru akan memberikan masing-masing topik yang nantinya akan didiskusikan. Ya. Kemudian di akhir kegiatan ibu guru akan membagikan instrumen dan LKPD yang nantinya siswa-siswa nanti akan mengerjakan di sekolah dan ada juga untuk LKPD nanti dikerjakan di rumah. Ya, dimengerti ya? Mengerti. Baik, kita akan melakukan layanan ini kurang lebih selama 1 jam. 1 jam pelayanan. Jadi siap ya, kita akan melakukan layanan kelas kali ini kurang lebih 1 jam pelayanan. Siap, Bu. Baik, kalau begitu sebelum kita lanjut kepada topik, kira-kira ada yang bisa memberikan penjelasan mengenai topik kita pada kegiatan hari ini, pada kegiatan siang ini, yaitu tentang pentingnya manajemen waktu. Ada yang bisa? Ya, Bu. Sari. Manajemen waktu adalah cara kita membagi dan mengelola waktu yang kita miliki untuk berbagai aktivitas dan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Iya, sangat bagus ya. Ya, jadi begitu ya, bahwa manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kita membagi waktu dan mengelola waktu yang kita miliki untuk berbagai aktivitas agar kegiatan yang kita lakukan itu teratur, ya. Iya. Kemudian selanjutnya adalah apakah kita siap, peserta didik siap untuk menerima layanan? Siap. Siap. Ya, baik, kita siap. Maka dari itu ibu guru akan lanjut ke tahap inti, yaitu mengenai tentang ibu akan memberikan tayangan slide PowerPoint tentang materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang pentingnya manajemen waktu.
Jadi materi kita pada siang hari ini adalah tentang topik pentingnya manajemen waktu. Yang pertama adalah pengertian manajemen waktu. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan pengertian manajemen waktu? Ya, silahkan Alduna. Pengertian manajemen waktu, keterampilan untuk mengelola, membagi, dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga dapat menciptakan efektivitas dan produktivitas dalam berkegiatan. Manajemen waktu adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan controlling produktivitas waktu. Mengelola waktu belajar bukan berarti kehilangan waktu luang untuk bersenang-senang. Iya. Selanjutnya adalah prinsip manajemen waktu. Ya, jadi yang pertama adalah tujuan adalah kunci utama, gambaran hasil akhir dengan jelas. Kemudian yang kedua, be flexible please. Yang ketiga, selamatkan waktu dengan prioritas. Yang keempat, fokus dalam satu waktu. Yang kelima, berani. Yang kelima, refreshing, penghemat jangka panjang. Yang keenam, prinsip multitasking. Kemudian yang ketujuh, maintenance balance atau seimbangkan semuanya. Yang kedelapan, dare to be assertive atau berani. Materi kita pada siang hari ini yaitu tentang pentingnya manajemen waktu. Apakah kalian sudah sedikit paham tentang pentingnya manajemen waktu? Sudah. Ya. Kalau begitu, selanjutnya Ibu Guru akan membagi kelompok ya untuk menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu kelompok 1 yang topiknya adalah bagaimana prinsip-prinsip manajemen waktu. Ya. Kemudian yang kelompok 2, apa langkah-langkah manajemen waktu. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak manajemen waktu yang buruk. Yang keempat, bagaimana cara mengatur waktu bagi pelajar. Ya, jadi masing-masing kelompok mendiskusikan topik tersebut, kemudian sebentar akan mempresentasikan di depan kelas, ya. Jadi ada yang wakili masing-masing kelompok itu, ada yang wakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi saya kasih waktu kurang lebih 5 menit kira-kira bisa ya? Bisa. Silahkan didiskusikan topik yang sudah dibagikan tadi. Ya. Seimbangkan semuanya. Ini adalah salah satu prinsip terpenting bahwa semua yang berjalan tidak seimbang tidak baik. Kedelapan, dare to be assertive, berani untuk bilang tidak. Ini adalah saudara Anda untuk mengatur kapan harus bilang iya dan kapan harus bilang tidak. Intinya adalah dengan mengatakan tidak pada hal yang tidak urgen dan tidak membuang waktu Anda. 9. Do it now. Jangan menunda-nunda. Inilah prinsip terakhir yang paling penting. Aspek action dari segala planning yang akan mewujudkan cita-cita Anda, melakukan semua yang telah Anda rencanakan, selesaikan tugas yang terdata di to-do-list Anda. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus ya. Selanjutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Baik, saya akan menjelaskan cara tersebut. 1. Perhatikan semua daftar. Memang dalam hal apapun sebuah konsep sangatlah diperlukan. Di samping persiapan semakin matang juga meningkatkan kualitas sebagai hasil. Begitu juga dalam hal cara mengatur waktu bagi pelajar. 2. Lakukan pengorbanan secara cerdas. Hari ini ada yang bisa? Ya, silakan. Kesimpulan dari manajemen waktu yaitu manajemen waktu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Manajemen waktu dengan baik maka hidup kita akan lebih teratur, terarah, terencana, lebih rapi dan disiplin. Dengan manajemen waktu, semua pekerjaan atau tugas yang dikerjakan akan selesai dengan tepat waktu. Iya, jadi begitu ya. Kesimpulan dari materi kita tentang pentingnya manajemen waktu tadi sudah dibacakan, sudah dibacakan oleh teman kita mengenai pentingnya manajemen waktu. Jadi bahwa kesimpulan mengenai manajemen waktu adalah manajemen waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dengan manajemen waktu yang baik, ya maka kita dapat membantu kita untuk mengelola waktu dan memanfaatkan waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah, lebih teratur, lebih terencana dan lebih disiplin karena sudah ada jadwal waktu kegiatan yang menjadi patokan ya. Jadi manajemen waktu itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai pelajar ya tentunya lebih bagus kalau kita bisa memanajemen waktu supaya tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah itu tidak tertunda. Ya kita bisa selesaikan dengan tepat waktu ya. Jadi untuk mengenai topik kita pada kegiatan siang hari ini apakah sudah jelas semua? Jelas Bu. Sudah paham? Paham Bu. Ya baik. Setelah Ibu Guru tadi sudah memberikan layanan tentang topik manajemen waktu, kira-kira ada yang bisa memberikan apakah layanan yang Ibu berikan ini bermanfaat atau tidak? Ada yang bisa memberikan tanggapannya mengenai layanan yang Ibu berikan? Saya Bu, Ya, silakan. manfaat dari layanan ini adalah dengan manajemen waktu bisa membuat orang memiliki sifat yang lebih disiplin karena mampu mengerjakan tugas tertentu dengan tepat waktu, membuat seseorang lebih teratur, berencana dan lebih rapi dalam kehidupannya sehari-hari, serta terhindar dari stres dan kecemasan. Iya. Jadi dengan kita mampu memanajemen waktu, kita bisa terhindar dari stres ya. Ya, karena biasa kan orang kalau stres itu karena terlalu banyak tugas yang bertumpuk sehingga kita tidak bisa menyelesaikan dengan tepat waktu sehingga membuat orang tersebut bisa stres. Jadi alangkah lebih bagusnya kita sebagai pelajar harus lebih memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu bisa terarah, bisa terencana dan bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Ya, jadi